Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ade Rohana, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan murid? Tomlinson mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dengan cara memberikan murid tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, murid tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson, dengan menggunakan tombol equalizer. Yang kedua, minat. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami tentang minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menyenangkan, misalnya dengan ice breaking, humor, ataupun kejutan-kejutan. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang akan dipelajari kepada murid. Kemudian, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan pembelajaran menggunakan metode problem-based learning. 3. Profil belajar adalah kemampuan individu murid untuk dapat menerima materi pembelajaran sesuai dengan bakat dan gaya belajar yang dimilikinya. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajarnya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian,
Sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri-sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar kepada murid. Profil belajar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu meliputi kelas, suhu ruangan, kebisingan, dan lain sebagainya. Yang kedua, budaya. Budaya itu ada yang interpersonal dan ada juga yang terstruktur. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3 hal. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Sesungguhnya, setiap murid memiliki 8 tingkat kecerdasan secara majemuk. Bagaimanakah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Paling tidak ada 6 langkah. Yang pertama adalah guru bisa mengamati perilaku murid sehari-hari. Yang kedua, guru bisa mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, guru melakukan refleksi. Kemudian yang keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, guru bisa melakukan dengan cara membaca raport siswa sebelumnya. Dan yang keenam, guru bisa melakukan penilaian formatif dan atau penilaian diagnostik. Lalu, bagaimana langkah menyusun strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan cara guru membuat bahan ajar yang bervariatif dan bermacam-macam. Misalnya, membuat video, membuat slide PowerPoint, membuat poster, teks, dan atau gambar. Hal ini bertujuan agar murid yang memiliki profil dan gaya belajar masing-masing bisa memahami semua bentuk konten yang diberikan oleh guru. Diferensiasi proses adalah guru dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan konten yang telah dibuatnya. Murid pada proses pembelajaran bisa melakukan diskusi, mengamati video, mengamati poster, atau membaca teks sesuai dengan profil belajar mereka. Diferensiasi produk adalah murid membuat hasil pembelajaran yang sudah dia pahami dan sudah dipelajari dengan berbagai variasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan murid. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar, ataupun mungkin juga bisa dalam bentuk video yang mereka buat. Lalu, apa hubungan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru menuntun semua kodrat yang ada pada murid sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi
benar-benar ingin mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan oleh guru sebagai wujud dari nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan keberpihakan kepada murid dan kemandirian, ini adalah salah satu bentuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi, dan guru harus berinovatif dalam pembelajaran, yaitu sebagai wujud bagaimana memberikan pembelajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi selaras dengan visi guru penggerak pada modul 1.3. Guru membuat prakarsa perubahan sesuai dengan visi, yaitu mencoba memenuhi kebutuhan belajar murid sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya guru akan menentukan kesepakatan kelas dan membuat keyakinan kelas dalam upaya mewujudkan budaya positif, yaitu sesuai dengan modul 1.4. Hal ini, guru akan melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kesiapan murid sebagaimana dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antara materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.